kita Reality Talks, Real Talks, Real Life, Real Us. Nah, sebelum kita masuk ke podcast, kita tuh bakal ngebahas ada satu artikel, di mana artikel tersebut bakal ngejelasin tentang banyak anak muda, terutama Gen Z, yang milih bunuh diri karena terlalu banyak tekanan dan merasa hidupnya terlalu kosong. Iya, khususnya di berita di atas ini teman-teman. Ya, kayak untuk sekarang ini tuh banyak banget gak sih kayak Gen Z itu yang merasa hidupnya tuh mereka tuh kosong gitu. Tuh, dari mulai habit mereka sendiri sih, kayak mereka tuh sering banget kan scrolling, ngabisin waktu kayak berjam-jam, 3-6 jam sehari atau bahkan seharian mereka scrolling kayak TikTok, Instagram, dan dari aplikasi lainnya itu mereka scrolling terus-terusan. Jadi mereka kayak merasa mereka tuh nggak ada produktivitas gitu. Iya. Jadi bener-bener kayak mereka merasa kosong aja, mereka ngeliatin semuanya, entah itu mau brain rot dan apapun itu gitu lewat TikTok, khususnya kalau misal mereka kebanyakan scrolling gitu tanpa hal-hal yang mungkin mengedukasi ya. Iya. Jadi terlalu banyak anak muda yang scrollingnya tuh yang maksudnya nggak bermanfaat karena mereka nggak mencari edukasi, tapi mereka tuh kayak lebih sering scrolling tentang di Instagram, terus di TikTok yang pada akhirnya tuh dia tuh sering ngelihat kayak contohnya proses temannya tuh lebih cepat, terus dia merasa kosong kayak kok dia bisa sih udah bisa sekarang jadi sukses kayak gitu-gitu, sedangkan kok aku belum jadi apa-apa, padahal dengan kegiatannya aja udah beda. Mungkin orang tersebut melakukan kegiatan yang edukasi, sedangkan kita cuma di rumah bengong dan scrolling doang. Iya, kebanyakan dari Gen Z itu sendiri juga most of them itu kayak mereka pengen hidupnya tuh sukses, pengen hidupnya tuh punya banyak uang, membanggakan orang tua, tapi dari hal-hal yang sekecil itu aja mereka itu gimana ya, ikutan semisal contohnya kayak ikutan lomba. Mereka tuh nggak pernah ikut lomba, mereka juga nggak tahu apa sih kesukaan mereka, apa mereka bagusnya tertarik atau di bidang apa gitu. Jadi ya no wonder kalau semisal kebanyakan Gen Z saat ini itu mereka kayak merasa banget kosong, mereka nggak tahu mereka harus ngapain, mulai dari mana dan hal sebagainya gitu. Jadi mereka cuma membandingkan kehidupan mereka sama kehidupan orang lain kan, karena kehidupan orang lain itu lebih sukses gitu daripada mereka. Ya, makanya kenapa banyak anak muda yang contohnya sampai bunuh diri di flyover, kalau nggak sengaja ngurung diri, nggak makan dan lain-lain, karena mungkin kita tuh terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi sebelum membandingkan diri kita sama orang lain, kita tuh nggak pernah ngerasa ada kemajuan sama tujuan hidup. Jadi kita tuh nggak tahu nih arah kita tuh di mana, dan kayak sebetulnya tuh kayak hilang arah gitu loh. Kayak ngerasa hilang arah gitu, padahal hal tersebut tuh bisa kita cari untuk menuju sukses. Kayak contohnya banyak nih anak muda Gen Z yang sukses karena contohnya dari hal-hal kecil, kayak mereka jualan, misalkan yang lagi viral mereka jual-jualin itu bisa jadi branding yang bagus dan besar kan. Nah, mereka tuh sebenarnya Gen Z tuh banyak Gen Z yang gak takut gagal, tapi banyak Gen Z juga yang takut gagal. Jadi tergantung pada mentalnya masing-masing. Tapi sebelum itu kita juga nggak bisa ngejudge mental seseorang karena kita nggak tahu, itu beda-beda. Kita nggak tahu kehidupan mereka kayak gimana gitu. Dan hal tersebut juga bisa berlangsung atau bisa tertuju kepada life crisis, like quarter crisis gitu guys. Jadi kayak mereka tuh udah nggak tahu lagi mereka mau ngapain, mereka benar-benar udah se-hopeless itu, kayak mereka pengen sukses. Bahkan dari kecil tuh kadang ya, ini untuk aku pribadi gitu ya, aku sebagai Gen Z itu, aku dari kecil itu aku kayak bermimpi banget aku pengen jadi dokter, pengen jadi ya orang-orang yang memang besar kerja di perusahaan Big Four dan hal sebagainya gitu. Tapi setelah kita jalani hidup, itu tuh nggak segampang yang kita bayangkan. Iya, itu tuh susah banget dan kita tuh emang benar-benar harus berusaha banget gitu untuk mencapai hal tersebut. Nah gitu. Sekarang kita contohnya mau bayar kuliah aja gitu, kadang kayak kita mikir-mikir lagi, kita harus bekerja lebih keras lagi gitu, kayak gitu. Dan ya itu yang namanya hidup sih, kayak kita tertampar oleh realita hidup ya, yang dimana kayak kita tuh pengennya kayak gini, tapi gara-gara kita tertampar oleh realita hidup, kita tuh nggak bisa pengen kayak gini tuh nggak bisa, kita terus stuck di sini. Dan memang sebagai generasi penerus seperti kita itu memang harus abis-abisan banget sih untuk berusaha apa sih mencapai apa yang kita inginkan gitu.
Tapi sebelum itu juga kayak contohnya kita nih waktu kecil tuh punya cita-cita kayak aku tuh pengen jadi guru nih. Tapi ketika kita udah besar, ya nih kayak contohnya waktu kecil tuh aku cita-citanya pengen jadi guru. Tapi pas udah besar aku tuh nggak jadi guru. Tapi kita tuh kayak nggak boleh apa ya, maksudnya nggak boleh nyerah yang dimana kayak aku nggak bisa jadi guru nih, yaudah aku nggak mau jadi apa-apa. Tapi mungkin kayak ya ekspektasi kita tuh pengen kayak gini, tapi Tuhan tuh punya jalannya yang beda. Dan mungkin itu yang bisa bikin kita sukses. Kayak contohnya sekarang tuh kamu ngerasa nggak sih kalau makin besar tuh kayak kita tuh sering banget ngerasa kayak ya udah yang penting kerja aja, berarti kita bisa nabung dan bisa sukses gitu. Karena kerjaan apapun itu, kalau kita bisa manage uang, mungkin kita bakal sukses dan bisa beli apapun itu. Tapi kayak apapun gaji yang kalian punya, tapi kalau kita nggak bisa manage uang, kita juga bakal tetap sengsara gitu. Kayak kita sebagai graduate juga kita harus benar-benar harus pinter-pinter banget entah itu memanage waktu dan memanage uang gitu. Apalagi untuk masalah nabung ya. Kita harus mungkin ya di umur 20-an ini kita memang harus sudah punya tabungan juga gitu. Karena hidup kita itu makin besar, makin kita berumur itu tanggung jawabnya itu makin lebih banyak ya. Apalagi kalau misal kita dalam memilih partner nih, dalam memilih pasangan, banyak juga kayak Gen Z itu hidupnya tuh kosong gara-gara mereka itu relationship mereka sama orang-orang di luar, entah itu sama pacar, orang tua atau sama teman-teman gitu. Itu berantakan. Agak berantakan. Iya, jadi kayak banyak juga Gen Z kalau misalkan masalah pasangan, banyak tuh orang-orang yang jalanin hubungan cuman sejalannya aja gitu. Karena mereka tuh sebelumnya tuh udah ngerasa kayak ya kita tuh udah nggak sejalan, kita udah nggak satu arah dan kita udah nggak satu tujuan, tapi mereka tetap terabas dan mereka ngejalanin aja. Akhirnya mereka ngerasa kosong. Aku tuh punya teman tapi aku tuh ngerasa kosong, aku punya rumah tapi aku nggak tahu harus pulang kemana, kayak gitu kalau contohnya dalam hubungan gitu. Apalagi kalau semisal memang si hubungannya itu emang udah toksik ya dari awal, kayak semisal kayak kekang mengekang gitu. Kalau semisal kita nih sebagai wanita gitu, kita pengen sukses juga di umur 20-an ini, tapi kita punya pasangan yang memang nggak suportif sama sekali ya gitu. Kayak posesifan, cemburuan gitu. Dan bahkan ada juga pasangan yang merasa insecure dengan pasangannya itu sendiri gitu. Jadi kalau misal kita mau ikut lomba atau gimana terus pasangan kita kayak jangan deh gitu, nanti kamu liatin cowok lain, cowok lain kayak gitu, itu enggak sih. Nah itu tuh kayak menurut aku kayak zaman sekarang tuh banyak cowok yang posesif karena mungkin dia tuh takut kehilangan ceweknya, padahal dengan dia kayak begitu tuh kadang dia tuh ngehilangin bukan ngehilangin, jadi kayak dia tuh lebih ngehilangin jati diri ceweknya. Kayak cewek itu pengen mengeksplor nih, tapi dengan dia kayak gitu, aku tuh nggak mau kalau kamu dilihatin cowok-cowok, aku tuh nggak mau kalau partner kerja kamu cowok. Kayak itu tuh menurut aku tuh kayak nggak masuk logika. Karena mau gimana pun juga kita tuh sama-sama lagi ngejar karir yang dimana mungkin karirnya beda-beda, cuman kalau misalkan sampai saat ini tuh yang seharusnya kita jaga tuh bukan kayak gitunya, tapi saling percaya dan saling support satu sama lain. Gitu sih, emang itu kunci di hubungan itu memang trust. Dan kamu pernah dengar juga nggak sih kalau misal ada gitu, kayak aku banyak banget kayak lihat di tweet di social media, kalau misal katanya cewek banyak, jadi cowok tuh banyak yang bilang kalau cewek yang pendidikannya tinggi gitu bikin si cowoknya tuh insecure. Kayak cewek S2 atau ceweknya S3 gitu, jadi bikin kayak si cowoknya tuh insecure atau misal kesenjangan antara pendapatan si cewek dan si cowoknya. Iya, ada. Itu katanya bikin mereka insecure. Dan mungkin untuk di generasi sekarang juga tidak memungkiri ya kalau misal memang banyak banget ya intinya kayak gitu sih. Dan intinya banyak juga laki-laki yang kayak insecure dan kayak lebih gimana ya, nggak mau aja kalau misal pasangannya itu lebih maju daripada mereka. Tuh, karena menurut aku tuh kayak laki-laki yang terlalu banyak insecure sama perempuan tuh menurut aku tuh kayak bukan gak layak, tapi lebih kayak apa sih kok cowok kayak gitu. Aku tuh pengennya tuh laki yang bisa kayak kalau misalkan kita di atas, dia tuh bisa bersama ngejar, dia bisa lebih di atas dari kita gitu. Mungkin kenapa banyak laki-laki yang insecure kalau misalkan ceweknya lebih dari dia, mungkin pertama karena dia lelaki jadi dia takut direndahin sama ceweknya. Padahal sebagai laki-laki dia tuh bisa ngejar yang lebih dari ceweknya, karena mau gimana pun kalau misalkan dia ngerasa insecure, dia bisa kejar terus-terusan sampai lebih dari ceweknya. Dan itu menurut laki-laki bakal setara. Iya sih, tapi emang untuk sekarang juga banyak banget sih kayak tren-tren kayak
punya pasangan itu harus yang sekufu, dalam artian punya pasangan itu harus yang setara, karena itu tadi ribetnya kalau misal memang nggak setara. Kalau misal ceweknya lebih di atas daripada cowoknya, nanti cowoknya itu nggak akan suka, biasanya kayak gitu sih, bakal insecure, nggak akan suka dan hal sebagainya. Kalau misal cowoknya yang lebih banget di atas ceweknya gitu, itu tuh nanti kebanyakan si cowoknya itu bakal direndahin sama keluarga si cowoknya. Karena menurut aku tuh kalau misalkan masalah setara atau enggaknya, karena menurut aku tuh setara tuh sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau misalkan contohnya nih, cewek tuh bakal direndahin sama keluarga cowok kalau misalkan ceweknya lebih di bawah sama cowok. Kayak kamu ngerasa nggak sih kalau cewek itu kadang susah diterima di keluarga cowok karena nggak setara, sedangkan lelaki nggak pernah maksudnya nggak diterima, tapi selalu diterima. Bahkan kalau misalkan dia cuma modal sini doang udah dianggap anak sendiri gitu. Nah kayak gitu. Kalau menurut pendapat kamu ya, pasangan yang ideal itu untuk sekarang, untuk semisal dua-duanya bisa tidak merasa kosong, dua-duanya merasa bisa terisi satu sama lain, bisa happy satu sama lain, itu kayak gimana yang ideal? Kalau menurut aku tuh yang idealnya tuh pertama, kita tuh nggak pernah nyepelin hal-hal kecil, karena terlalu banyak pasangan yang nyepelin hal-hal kecil kayak ya gitu doang, kamu kok bisa marah sih gini-gini, padahal dari hal kecil tersebut tuh berdampaknya besar gitu. Cuman banyak keegoisan pasangan yang terlalu nyepelin hal-hal kecil yang akhirnya ngebuat kayak ya udahlah dia aja kayak gitu, kayak ngerasa dia tuh kayak ngerasa kosong aja buat menjalani hubungan. Karena pertama cowok cowoknya tuh nyepelin hal kecil itu tuh berdampak ke ceweknya, kayak ngerasa bakal hampa dan kosong gitu, terus nggak sejalan. Terus banyak juga yang banyak hubungan yang terlalu mentingin egonya masing-masing. Iya. Dan memang untuk yang pacaran seumuran itu memang kebanyakannya itu saling perang ego, entah itu kita mau lebih tua, lebih ini, perang ego sih. Tapi intinya itu berlandasan dari individu itu sendiri juga. Jadi kayak kita sebagai individu, sebagai generasi penerus, memang kita harus sama-sama dewasa, mature. Jadi ketika kita akan berlanjut tuh hubungan yang serius juga, entah itu mau menikah dan sebagainya, kita benar-benar udah siap ya. Dan ya itu sih paling dari habit kita ya. Habit kita itu yang pertama mungkin untuk Genzi, jangan terlalu banyak scrolling. Sebenarnya nggak apa-apa kalau terlalu banyak scrolling, cuma mungkin kita harus lebih ke ini yang memang berdampak, bermanfaat, mengedukasi kita gitu. Terus kita juga jangan sering insecure ya kalau misalnya pencapaian orang lain di Instagram. Karena kalau betul, kayak kembali lagi ke artikel yang tadi sebelumnya di awal pembukaan, kembali lagi kalau kita cenderung insecure pada pencapaian seseorang, kita tuh bakal ngerasa tertinggal. Habis itu kita ngerasa hilang arah, habis itu kita dengan ngerasa hilang arah kita ngerasa nggak berguna, habis itu kita ya udah ngakhirin hidup kita sendiri dalam kita sendiri. Iya ya benar, dan itu tuh benar-benar pilihan yang sangat amat salah ya. Bukan maksud ngejudge apa gimana, maksudnya itu adalah kita sebagai suatu individu, kita bisa memperbaiki hidup kita kapanpun, kita bisa lebih baik dari kita yang kemarin. Kita intinya bisa berusaha melakukan yang terbaik untuk kita dan orang-orang sekitar kita. Jadi kayak kita jangan kalau misalnya stuck banget kepada suatu masalah, apalagi dengan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, itu sih kayaknya enggak banget juga sih untuk dilakukan. Iya, karena betul Kalinda, karena nggak bakal ada ujungnya kalau kita ngebandingin diri kita sama orang lain. Karena mau gimana pun setiap manusia itu pasti kayak contohnya kamu tuh hidupnya enak gini-gini, tapi kan dia nggak tahu sisi gak enaknya itu dari mana gitu. Makanya jangan pernah membandingkan diri seseorang hanya lewat sosial media, karena sosial media tuh kayak tipu daya gak sih? Iya bener, jangan percaya semuanya yang ada di social media gitu, karena kan sekarang juga banyak banget orang-orang yang kayak kelihatannya sukses tapi ternyata hutangnya itu gimana. Jadi saran dari kita sih mending kita fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada kemajuan kita sendiri dan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih apapun yang kita inginkan. Betul. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak lah kita harus melihat ke bawah juga sebenarnya, kayak gimana sih orang-orang yang gak seberuntung kita gitu. Instead of kita melihat orang-orang terus dan compare diri kita sama orang-orang tersebut, itu nggak baik, dan apalagi sampai berujung
berujung ke kematian. Betul, karena kematian itu memang takdir, tapi ada beberapa kematian yang sudah direncanakan oleh diri kita masing-masing karena terlalu banyak contohnya. Kayak tadi, kalau Bunda terlalu banyak memperbandingkan diri kita sama orang lain, terus ngerasa kita hidupnya kosong tanpa bahkan hilang arah, dan itu tuh bisa ngebunuh mental kita secara perlahan, apalagi pikiran. Iya, dan apalagi buat para Gen Z yang dulunya pernah menjadi korban bullying, itu jangan pernah yang sekali-sekali namanya kayak mau bunuh diri. Karena itu kalian harus memanfaatkan opportunity tersebut buat kalian tuh bisa apa sih buktiin kalau kalian tuh lebih baik daripada orang-orang yang ngebully kalian. Itu sih yang benar-benar paling the best banget sih. Kalau misal kalian ingin revenge, kalian pengen profesional, itu kayak malah memperbaiki fokus kepada diri kita sendiri, dan kayak nanti itu bakal ketinggalan sendiri gitu orang-orang yang ngebully kita dulu gitu. Karena banyak juga ya Kak Winda zaman sekarang orang-orang yang bunuh diri akibat bullying. Bener. Nah, menurut aku tuh kayak orang-orang yang ngebully kita belum tentu bisa lebih dari yang kita nantinya. Iya. Kayak gitu loh. Jadi ya intinya saran dari kita guys, terus tetap semangat untuk hidup, jangan pernah sekali-kali pun kalian mau mengakhiri hidup kalian gara-gara kalian comparing hidup kalian sama orang lain gitu. Mulai dulu dari hal-hal yang paling kecil, mulai dulu dari hal-hal yang paling positif, berpikir positif dan menjadi orang yang positif. Oke, nah makanya dari itu saran kita tuh buat Gen Z lebih ke mentingin diri kita sendiri, terus stop juga jadi people pleaser, terus udah gitu stop overthinking yang bisa ngebunuh mental yang berujung kematian. Itu saja sih. Jadi itu aja sih guys dari podcast kita kali ini. Makasih guys yang udah banyak nonton. Ya jadi gitu aja sih guys, saran-saran dari kita. Makasih banyak loh yang udah nonton podcast kita untuk yang kali ini. Tuh. Baik, jangan lupa buat teman-teman like, comment, dan subscribe di bawah ini. Bye.